Allah Subhanahu wa taala, saya itu adalah orang yang selalu berpetualang. Makanya saya tuh menyebut nama saya itu bungsu petualang, sehingga saya ingin mendapatkan suatu informasi hasil riset saya, bukan hasil omongan orang kiri kanan, sehingga meracuni tanpa fakta atau tanpa referensi yang jelas. Jadi pada saat itu saya berkenalan dengan seseorang, orang ini bernama inisial A, ya. Semoga beliau menonton video ini. Berkenalan dengan beliau yang berinisial A. Kemudian saya pada suatu ketika diajaklah ke sebuah tempat saat di Bogor, ya. Ke sebuah tempat, datanglah saya ke Masjid Muhammad Imam bin Hambal. Setelah saya telisik, banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa masjid itu adalah masjid Wahabi. Masjid penuh dengan kesesatan, penuh dengan mengkafirkan sesama muslim, masjid yang menolak untuk bersolawat, masjid yang tidak mau membaca Al-Fatihah untuk orang yang mati, masjid yang tidak mau ada acara 7 hari, 40 hari, dan lain-lain. Saya sempat berpikir ketika mau diajak sama teman saya ini. Saya berpikir, apakah saya akan terpengaruh dengan kesesatan atau dengan kata-kata yang bertebaran di telinga dan otak saya gitu ya. Karena sangat sensitif sekali teman-teman akidah pembahasannya ya. Jadi banyak sekali orang-orang mengatakan di masjid ini nih kadang kita akan dikerasin, kita tuh setiap gerak-gerik kita itu tuh akan disalahkan sama mereka gitu. Jadi pokoknya kalau kalian berkumpul dengan orang-orang salafi, cenderung kalian tuh akan tertekan hidupnya, akan susah segala macam lah. Oke, pada saat itu saya memberanikan diri untuk ikut teman saya ini. Ikut, kemudian saya datang. Pada saat itu yang mengisi kajian adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas kalau nggak salah. Benar nama beliau seperti itu. Ustadz Abdul Qadir Jawas lah yang dikenal Yazid Abdul Qadir Jawas. Jadi pada saat itu kita menunggu ya teman-teman, kita menunggu di Masjid Imam Ahmad bin Hambal, kita menunggu, duduk. Saya perhatikan gerak-geri setiap orang yang datang di kajian itu. Saya perhatikan mereka, bayangkan teman-teman, kenikmatan sholat yang mereka rasakan itu tembus ke diri saya. Saya melihat gerakan sholat mereka, tumakninahnya mereka, rapinya mereka beribadah sampai ke dalam diri saya. Saya melihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini kasus yang akan saya angkat berkaitan dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Sebuah masjid, kita tahu kenapa masjid ini dinamakan Imam Ahmad bin Hambal, karena yang membangun masjid inginnya Masjid Imam Ahmad bin Hambal adalah seperti sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal. Benar-benar sebagai pengagum ajaran dari Syekh Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam terakhir dari 4 imam, terbilang masih murid Imam Syafi'i. Yang jelas bukan Syafi'i yang dual sandal, tapi Imam Syafi'i, Imam bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama ya. Karena memang banyak Syafi'i, tapi bukan Syafi'i yang lainnya itu. Benar-benar Syafi'i. Sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Yang namanya Ahmad tuh banyak. Tukang curi sandal ada dan sebagainya. Tetapi yang kita bicarakan adalah Imam Ahmad bin Hambal. Seorang muhaddis, seorang ahli fikih, seorang hafid di bidang hadis. Wih, kemampuannya luar biasa, saudara. Tidak ada tolong bandingnya dalam sisi penghafalan hadis. Imam-imam lainnya dikalahkan oleh beliau itu. Itu hebatnya beliau, saudara.
Nah, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ini, kalau kita menjelajah masjid Salafi ya, ini benar nih, bisa dibandingkan lah masjid-masjid Salafi dengan masjid-masjid di luar Salafi itu. Kecuali masjid-masjid yang mengamalkan sunnah Nabi, pasti sama itu. Ya, Masjid Muhammadiyah misalnya, Masjid Persis, Masjid Al-Irsyad itu ada kesamaan, kemiriban ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Sebagaimana, nah teman saya ini yang satu ini, YouTuber yang muda ini, wah pengalamannya ternyata sama persisnya dengan saya. Apalagi saya itu pernah menjadi pelaku di dalamnya. Lah, masjid, kalau diceritakan mengenai Masjid Imam Ahmad bin Hanbal itu benar-benar melaksanakan sunnah Nabi. Kalau sholat, insya Allah sholatnya itu paling rapi di Indonesia itu. Safnya paling rapi di Indonesia. Benar-benar menunjukkan jemaah yang rapi dan berada dalam satu komando barisan. Sebagaimana, tidak ada sholat yang paling rapi di Indonesia ini. Kalau saya katakan, jika berjamaah, dan paling sunyi ketika bermakmum, kecuali yaitu jamaah Salafi. Karena apa? Tidak hingar-bingar saudara itu. Yang diajarkan sunnah. Yang diajarkan sunnah. Sholatnya sunnah. Shaf kalau tidak lurus, tidak rapat, tidak dimulai. Coba kalau sholat di lain-lainnya. Oh, walaupun itu diam-diam saja, shaf itu didiamkan, dibiarkan begitu saja. Jadi ini yang banyak terjadi ya. Jadi inilah yang tentu saja beda dengan yang lainnya di dalam permasalahan masjid ini. Jadi masjid-masjid Salafi ya, selain rapi softnya, kemudian bacaannya hebat-hebat. Saya itu artinya kalau masalah Salafi ini sudah keliling, se-Indonesia itu sama sholatnya. Rapinya, Masya Allah, luar biasa. Itu benar apa yang dikatakannya. Aneh kalau kemudian ada preman masuk ke Masjid Ahmad bin Hanbal menamakan ormas lagi. Aduh ya Allah. Ormasnya ini ormas Islam tapi gayanya gaya preman gitu. Itu yang kita lihat itu. Apa? Datang ke sana ngamuk-ngamuk, melempar dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Mestinya hal ini tidak dilakukan. Apa ya? Ini sama halnya saya katakan dengan beranggapan bahwa ormas ini yang menjadi pelopor pergerakan pengrusakan Masjid Ahmad bin Hanbal ini jelas bukanlah ormas yang benar-benar mengenal Islam. Ya. Apalagi arogan. Mana ada orang Islam arogan? Ngaku ahlus sunnah lagi. Kemudian apa? Ajaran-ajaran sunnahnya. Coba. Dilemparin batu. Kemudian izin bangunannya itu apa namanya itu, plang izin bangunan diambil. Kemudian himbauan mencari dana itu ditarik begitu saja. Wah, ini luar biasa ya. Yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka ini orang yang mengerti agama Islam. Dan jika tidak dikomando, orang ini tidak akan datang. Bukan lagi mendatangkan orang-orang yang mengerti Islam, tapi mendatangkan preman-preman itu tadi. Dan ini dibanggakan oleh YouTube pembelanya itu, yang rata-rata sebagai pendukung kemungkaran tuh. Jadi kalau kita lihat, yang membakar semangat anti-Wahabi ini adalah YouTubuna dan kiai, petua kiai itu. Dua YouTube ini membahayakan nih, mengaduk-ngaduk bangsa itu. Mengaduk-ngaduk bangsa. Kalau kita lihat seperti itu, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dijadikan objek oleh pelampiasan kebencian oleh dua YouTube ini itu. Yang mendorong kebencian, membakar kebencian di mana-mana ini.
Jadi mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada dua YouTube ini nih. Ini kalau kita lihat ya, dia paling kalau ada masalah itu langsung diangkat. Pokoknya yang berbau Wahabi itu langsung diangkat. Jadi kemudian apa? Menggambarkan bahwa mereka yang melakukan pengerusakan itu orang-orang baik gitu. Orang-orang yang mengerti agama. Coba bayangkan, kalau ini dilakukan terus-menerus, kemudian spotnya dari YouTube yang berpengaruh gitu. Mereka adalah sebagai buzzer-buzzer kejahatan, premanisme itu. Seperti YouTube Buna ini premanisme ini. Sama dengan petua kiai premanisme sebenarnya. Kenapa? Dia membakar semangat anti persaudaraan Islam di Indonesia. Selalu mengaduk-ngaduk gitu. Jadi merupakan kejahatan berlapis itu kalau dari sisi undang-undang. Karena yang disampaikan fitnah melulu gitu. Fitnah melulu. Itu ya, jadi kalau kita lihat dari pengalaman, coba Anda itu kalau memang benar Muslim YouTubuna dan petua kiai, datangi masjid-masjid Salafi itu, coba bermakmum di situ. Bagaimana rapinya masjid-masjid tersebut dibandingkan dengan Anda itu? Siapa Anda? Tidak jelas wajahnya, tidak jelas rupanya. Apa? Bersembunyi di balik YouTube-mu untuk mengumbar kejahatanmu. Itu ya. Jadi di sini merupakan kejahatan sebenarnya. Karena apa? Pengecut tidak berani dia mengeluarkan wajahnya itu. Kalau bukan Syiah siapa lagi? Misalnya ini orang berkedok begitu itu. Jadi ini ya, kalau kita ingin melihat keadaan umat sekarang yang diaduk-aduk. Kita tahu di sini sudah saya katakan, negeri kita ini adalah negeri yang dulu damai. Saya paling senior juga ya, ketika berbicara Salafi ini, sejak tahun 80-an tidak ada apa-apa. Begitu masuk tahun 2000, begitu masuk tahun 2000, terus sampai sekarang, terjadi permasalahan besar-besaran yang dipicu oleh kebencian-kebencian itu. Padahal biasa-biasa dialog nih. Ada apa sebenarnya ini? Kemudian yang menjadi sasaran menyisir masjid. Lo banyak orang di luar Islam kok di Indonesia ini. Anda itu berpura-pura baik terhadap orang-orang di luar Islam, Anda baik, tapi terhadap saudara Islam sendiri Anda bermusuhan, mengajak perang dan sebagainya. Ada lagi yang seperti Idrus Ramli misalnya. Dia menyebarkan dikatakanlah bahwa Wahabi itu sesat dan sebagainya. Bentuk-bentuk penyesatan seperti ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan karena sangat politis. Dan yang dibakar itu semangat. Gayanya bukan lagi gaya Islam yang dibakar. Karena apa? Tidak lagi menggunakan rasa persaudaraan di dalam memahamkan Islam. Kebencian yang didahulukan. Kalau memang Anda berani, Idrus Ramli itu ada datang ke sana ke Saudi, Anda datang duduk. Mungkin bisa ngajar syekh-syekhnya di sana. Jangan mulut besar doang gitu. Ini orang yang berteriak-teriak Wahabi baru baca kitab, bukan penghafal, bukan apa, masih baca kitab, ngomong tidak jelas gitu. Jadi di sini yang tentu saja gerakan-gerakan anti-Wahabi ini dilakukan dalam rangka menumpas pemahaman-pemahaman yang tidak sama dengannya. Padahal kalau mau berjalan berdasarkan pengalaman anak tadi ini, Safas ini, bagaimana masjid-masjid Salafi itu paling damai sholatnya kok. Coba lihat di Jakarta, sholat yang paling rapi, sholat yang paling baik gitu. Lihat, itu pasti Salafi itu. Rapi sholatnya, shaf dirapatkan sebelum sholat, dalam satu komando mereka. Kalau pengajian,
Bukan seperti pengajian umum yang umum kita ikuti. Kalau pengajian umum itu kan kadang-kadang menyajikan hal-hal. Kalau Salafi, pengajiannya seperti yang dikatakan oleh Safas itu, kita lihat setiap pengajian, semua anggota pengajian yang ikut, meskipun jumlahnya ribuan orang, mereka itu bawa bolpen, bawa buku, sehingga tidak ada yang bicara, mendengarkan kalam syekhnya. Beda dengan pengajian-pengajian di luar, ketawa, mengumbar kebencian. Apakah itu Idrus Ramli? Apa yang disampaikan? Apa? Ngoceh. Apa yang disampaikan Idrus Ramli? Fitnah. Apa yang disampaikan Idrus Ramli itu? Menghina, memaki. Ya, ini yang apa ajaran Islam itu? Ajaran dari mana gitu? Juga kalau cuma mau cerita kejahatan-kejahatan orang lain tuh paling gampang. Nanti kalau begitu kejahatannya kalian tuh juga diangkat oleh ngamuk, taunya itu. Jadi penyelesaiannya ngamuk. Misalnya dijahat-jahatkan ya. Kita gambarkan kalian sebagai penjahat misalnya. Pasti kalian ngamuk itu. Karena tidak, coba Salafi digambarkan apa saja diam. Belum tentu kalau kalian digambarkan sejahat-jahatnya langsung diam. Pasti ngamuk satu rombongan itu. Menggugat yang tidak-tidak. Sudah kebencian yang didahulukan. Mana ada orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah melakukan pengrusakan di mana-mana? Ahlus sunnah yang mana itu? Jadi apa mentolerir premanisme? Akhlak adab yang mana yang dipakai? Itu ya. Alhamdulillah kalau saya di Muhammadiyah itu diajarkan adab untuk tetap menghormati pendapat, walaupun saya itu keras, tapi saya tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau saya berbicara di YouTube ini tidak lain, biar menjadi kajian terhadap kalian tuh. Saya punya hak di dalam lindungan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini untuk mengeluarkan hak saya, pendapat saya. Jadi kalau tidak setuju ya udah, nggak usah didengar, pergi saja gitu. Nggak usah sakit hati. Ini ya dari saya. Jadi sekarang kalau mau jujur, cobalah datangi masjid demi masjid Salafi di Indonesia ini. Solatnya seperti apa itu? Bandingkan dengan solat kalian itu. Diam, enak dengarnya, walaupun panjang ayat-ayatnya itu menyenangkan, terasa menghibur diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyejukkan. Safnya dirapikan, cara berwuduknya hati-hati, benar-benar mau sholat. Bayangkan orang sholat di demo gitu. Ini orang baru sholat duhur di demo itu, seperti yang terjadi di bin Hambal itu. Ini gaya orang Islam apa orang-orang di luar Islam yang nyamar sebagai Islam? Kelompok itu tadi. Kita tahu siapa yang paling benci di dunia ini gitu. Jadi astagfirullah ya. Ini kayaknya memang ada usaha skenario besar untuk membenturkan Islam dengan Islam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menamakan aswaja dan sebagainya. Jadi dia pinjam aswaja dalam rangka membenturkan Islam dengan Islam. Tapi ada yang jujur tadi yang mengatakan begini, kita ini adalah aswaja an-nahdiyah. Jadi artinya masih ada di situ an-nahdiyah. Apa-apa sih, itu berarti lebih memantapkan. Sebenarnya ini aswaja an-nahdiyah, bukan aswaja yang lain gitu. Makanya kalau mengklaim itu lebih bagus ya seperti itu, misalnya ada aswaja Madura gitu ya, aswaja Jawa gitu. Kalau dulu mungkin Yong Jawa, Yong Madura, Yong Sumatera itu semua kayak di zaman Belanda saja itu gitu. Jadi coba lihat praktik pengajiannya juga di Salafi itu. Karena memang cara-cara di Salafi ini luar biasa.
orangnya beradab. Beradab orangnya itu. Nah, dilukiskan tidak beradab, dilukiskan benci kelompok lain dan sebagainya. Padahal banyak orang-orang salafi yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini begitu baik dengan tetangganya. Nah, tetangganya yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tidak biasa memberikan sedekah, justru yang teman-teman salafi yang banyak memberikan sedekah gitu. Saya kadang-kadang ya berpikirnya begitu. Karena saya tahu persis perjalanan dari salafi di Indonesia ini. Saya kan sudah mengatakan, saya ini adalah da'i, lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, yang pernah dikirim oleh pimpinan pusat Muhammadiyah mengikuti daurah di Salatiga, Tengaran Salatiga, Semarang. Ketika itu yang menjadi pemimpin pesantren namanya Ustadz Yusuf Baisa. Nah, Ustadz Yusuf Baisa masih teman Ja'far Umar Talib. Dan yang ikut daurah ketika itu juga adalah Ahmad Faiz, termasuk Yazid Jawas, Abu Nida. Itu teman-teman saya semua itu yang ikut daurah di Salatiga. Kalau tidak salah yang memberikan kajian daurah ketika itu adalah Khosman Khamis ketika itu. Membahas kitab As-Sahwatul Islamiyah. Membahas kitab As-Sahwatul Islamiyah. Lain membahas kitab Aqidatul Wasithiyah li Ibnu Taimiyah. Membahas. Apa salahnya membahas kitab? Jadi jangan punya ambisi agar kelompok salafi itu mengikuti kelompok di luar salafi. Biarlah, kalau kemudian kelompok salafi ini tidak pernah memaksa, tidak pernah merekrut kelompok di luar sana harus ikut salafi, nggak pernah. Toh mereka kalau mendengarkan ceramah salafi kemudian tertarik, itu berarti memang dia menggunakan akal. Itu loh, menggunakan akal. Barangkali ini ya dari saya, jadi jangan gampang disulatlah Anda, dibakar dengan kebencian Anda itu untuk menyalahkan orang lain. Kalau memang, saya katakan lagi, kalau memang merasa Anda benar, kalau memang merasa Anda itu paling sunnah, kalau memang Anda itu merasa mengikuti para sahabat Nabi, kalau Anda memang pernah mengikuti imam-imam mazhab yang 4, mulai dari Imam Abu Hanifah, mulai dari Imam Malik, mulai dari Imam Syafi'i, mulai dari Imam Ahmad bin Hambal, mengikuti As-Sauri, Ibnu Abdul Bar, semuanya mengikuti pensyarah-pensyarah sekelas Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi dan sebagainya. Ya tidak perlu ngamuklah kalau Anda merasa benar. Tanggapi setiap perkataan salafi yang dianggap menyimpang itu kitab-kitab Anda. Dan jangan marah kalau ditanggapi balik. Namanya Anda itu kalau memang orang yang cerdas, orang yang pandai, yang mengetahui kitab, tidak perlu bawa-bawa guru lagi. Ini dikritis gurunya sedikit ngamuk, tidak terima, sakit hati, sakit dada dan sebagainya. Bisa-bisa nanti TBC Anda itu. Kalau memang Anda itu merasa paling benar sekarang posisinya, ayolah tunjukkan kebenaran. Di mana letak kebenarannya Anda itu, bela saja, bukan ngamuk-ngamuk. Apalagi cuma bisa zikir Wahabi, 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 Wahabi. Itu yang akan membakar. Nanti Anda bisa mati dalam keadaan menyebut Wahabi itu, jika kebenciannya keterlaluan itu. Coba yang biasanya matinya La ilaha illallah, itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak kemudian, bukan kalimat thayyibah ucapkan, tapi begitu mau mati disebut itu karena kebencian kalian. Jadi kalau kebencian kalian dijadikan ukuran, maka tidak akan ada kebenaran di dunia dari paham orang yang bertentangan dengan Anda. Lalu Anda akan memposisikan orang yang paling benar
dan apa coba ceramahnya? Mana ada ceramah pengajian kemudian kalau mau masuk surga ikut saya. Pengajian kelas berapa itu? Kalau TK diajarin begitu nggak apa-apa. Kalau mau surga bersama-sama ikut saya. Apa ada lagi pengajian ngamuk-ngamuk? Wah, Wahabi sesat, Wahabi sesat, Wahabi. Materinya nggak ada. Apa yang dibahas materinya cuma kebencian kepada Wahabi. Ini dari saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan petunjuk. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa na'udzubika min darakis syaqqa wa na'udzubika min su'il qada wa na'udzubika min syamatatil a'da. Nah, kita berdoa seperti itu, mudah-mudahan kita ini diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berjalan di jalan siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.